Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifa Hilam Ismail dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti seminar kerja praktek yang akan dilakukan secara online. Sebelum video ini dibuat, saya berkesempatan untuk melakukan kerja praktek bersama dua rekan saya di PT Indonesia Power UJP Banten 2 Labuan yang terletak di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, di bahasan yang akan saya bahas ini akan membahas mengenai Water Treatment Plant atau WTP dengan judul penanganan dan analisa dampak kualitas air di PT Indonesia Power UJP Banten 2 Labuan. Nah, yang pertama latar belakang atau yang melatar belakangi bahasan ini. Jadi, dalam siklus PLTU membutuhkan air demineralisasi atau air demin. Hal ini dilakukan agar alat-alat pada siklus PLTU tidak terjadi korosi. Sebelum memperoleh air demineralisasi terlebih dahulu, yang dibutuhkan adalah air tawar. Dikarenakan sulitnya mendapatkan air tawar dan untuk menyediakan dalam jumlah besar, maka di dalam unit PLTU, peran desalinasi sangat diperlukan untuk menyediakan air tawar sebagai bahan baku produksi listrik. Seperti halnya di unit PLTU UJP Banten 2 Labuan yang menggunakan proses desalinasi air laut untuk menyediakan air tawar dengan menggunakan teknologi reverse osmosis atau yang biasa disebut SWRO, Seawater Reverse Osmosis. Nah, di PLTU Banten 2 Labuan ini ada yang sedikit berbeda di Seawater Reverse Osmosisnya. Ntar di selanjutnya akan dijelaskan lebih rincinya. Tujuan saya melakukan kerja praktek di PLTU ini ada 3. Yang pertama, untuk mengenal dan memperluas wawasan di industri permesinan, terutama mengenai prinsip kerja yang ada di PLTU. Yang kedua, mengetahui dampak dan penanganan kualitas air yang ada di PLTU UJP Banten 2 Labuan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara kerja produksi air produk atau demin water di water treatment plant serta bagaimana perawatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas air produk atau demin water tersebut. Waktu pelaksanaan kerja praktek ini, kegiatan kerja prakteknya dilakukan di PLTU Banten 2 Labuan, dilakukan selama 19 hari kerja dan 30 hari kalender, yaitu pada 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Sejarah singkat PLTU Banten 2 Labuan. Jadi PLTU Banten 2 Labuan ini merupakan salah satu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Provinsi Banten. Yang lainnya ada di Lontar dan di Merak. Nah, sejarahnya itu jadi pekerjaan konstruksi atau groundbreaking pembangunan PLTU 2 Banten Labuan ini dimulai pada 28 April 2007 untuk memasok kebutuhan listrik Jawa dan Bali sebesar 600 MW. PLTU Banten 2 Labuan terdiri atas 2 unit dengan masing-masing kapasitas terpasang 300 MW. Unit 1 telah beroperasi sejak 29 Oktober 2019 dan unit 2 direncanakan dapat beroperasi pada bulan Maret 2010. Nah, berhubung sekarang udah 2020, jadi di PLTU Banten 2 Labuan ini sudah dioperasikan 2 unit, jadi menghasilkan listrik sebesar 2 kali 300 MW. Hal ini diharapkan dapat menyumbang kebutuhan listrik yang naik sekitar 7% per tahun. Visi, misi, dan moto perusahaan. Visi PLTU Banten 2 Labuan adalah menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan. Misi, menyelenggarakan bisnis pembangkit tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan. Moto, Trust Us for Power Excellence. Nah, sebelum membahas mengenai bahasan yang akan kita bahas, yaitu water treatment plant, sebelumnya perlu diketahui prinsip kerja atau cara kerja secara umum di PLTU. Jadi
bahan baku air di PLTU ini menggunakan air laut termasuk di PLTU Banten Dua Labuan. Jadi pertama air laut dipompa menggunakan pompa menuju water treatment plant atau WTP yang memiliki proses desal plant, eh, ditampung di feed water treatment, masuk ke demin plant, ditampung di demin water tank yang telah diproses di WTP menjadi air produk. Nah, nantinya air produk itu akan digunakan untuk turbin atau unit yang lainnya. Di sini digunakan untuk langsung masuk ke kondensor. Jadi siklus air di gambar ini adalah feed water system dari kondensor. Kondensor menghasilkan air kondensat ditambah dengan air demin yang dihasilkan di WTP. Selanjutnya dari kondensor yang telah menghasilkan kondensat water dan feed water dipompa menggunakan kondensat pump menuju conpolis dan gland steam kondensor yang selanjutnya diarahkan ke low pressure heater. Nah, karena air yang akan jadikan produk ini butuh temperatur tinggi serta tekanan yang tinggi, jadi perlu dipanaskan terlebih dahulu. Hal yang dilakukan itu di low pressure heater. Low pressure heater ini ada beberapa step atau beberapa unit. Nah, di low pressure heater ini air yang dari kondensor dipanaskan di low pressure heater. Di Pemanasnya ini berasal dari low pressure turbin. Setelah di low pressure heater diarahkan ke penampungan yang dinamakan daerator. Di daerator ini air yang telah sedikit panas dari low pressure heater dipompa menuju high pressure heater karena membutuhkan suhu yang lebih tinggi dan tekanan yang tinggi. Nah, untuk menaikkan tekanannya ini digunakan dua pompa sekaligus. Yang pertama dipompa menggunakan boiler feed water pump turbin yang mana dan dibantu oleh bus boiler feed water pump. Nah, di bus boiler feed water pump ini mempunyai cadangan yang mana apabila si dua bus bus boiler feed water pump ini salah satunya rusak, akan digantikan oleh cadangannya menggunakan sistem bypass. Setelah dipompa, air akan diarahkan ke high pressure heater untuk menaikkan suhunya agar lebih tinggi. Nah, di high pressure heater ini panasnya memanfaatkan sisa panas dari intermediate pressure dari turbin yang memanaskan high pressure ini. Nah, setelah air panas menggunakan high pressure heater ini akan diarahkan menuju ke steam drum, ditampung di steam drum. Nah, di steam drum ini terdapat juga steam atau uap jenuh dan uap yang kering. Nah, uap jenuh ini sebelum masuk ke boiler diubah dulu menjadi uap jenuh di economizer. Jadi dikembalikan dulu ke economizer. Di situ di economizer diproses sehingga menjadi uap jenuh dan akan diarahkan kembali ke boiler untuk dipanaskan. Nah, air yang tadi telah dipanaskan menggunakan high pressure heater akan diubah menjadi uap di boiler yang selanjutnya akan menuju ke high pressure turbin untuk memutar turbin. Nah, keluaran dari high pressure turbin ini tentunya akan menurunkan suhu dari uap tersebut. Suhu yang telah turun itu akan dipanaskan kembali di boiler dan baru akan menuju ke intermediate pressure di turbin yang akan digunakan pada low pressure turbin 1 dan low pressure turbin 2. Nah, uap yang digunakan di turbin ini di low pressure ini akan diubah menjadi energi mekanik yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi listrik sebesar 600 megawatt dengan 2 unit itu. Nah, sisa-sisa dari uap
uap yang telah digunakan di turbin ini akan menjadi uap jenuh dan akan dikembalikan ke kondensor untuk diubah lagi menjadi diproses lagi oleh kondensor menjadi kondensat water. Nah, terus seperti itu. Dan yang sistem atau siklus yang seperti itu disebut sistem tertutup di PLTU ini. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau kelihatan ada multimedia filter dan activated carbon filter. Sebelum di sini ada yang namanya pre-treatment desalination, yaitu penghilangan partikel yang kasar yang digunakan. Tahapannya itu yang pertama ada settling basin dan filter basin sebelum masuk ke MMF atau multimedia filter. Di settling basin itu untuk tujuannya menghilangkan partikel kasar dan mengurangi kejenuhan atau kekeruhan atau turbidity menggunakan injeksi koagulan. Di pre-treatment juga diinjeksikan klorin untuk menghilangkan atau memabukkan biota-biota laut yang terbawa oleh pompa agar tidak terbawa ke sistem reverse osmosis. Sementara di filter basin itu untuk menghilangkan partikel kasar yang sebelumnya tidak tersaring di settling basin. Jadi filter basin itu untuk yang terlewat di settling basin. Di filternya itu menggunakan pasir kuarsa. Baru setelah pre-treatment itu di hasil dari air yang telah di pre-treatment akan ditampung di seawater tank yang akan dialirkan oleh pompa raw seawater pump menuju ke multimedia filter. Nah, multimedia filter ini sama untuk menghilangkan partikel kasar atau partikel kasar menggunakan pasir kuarsa juga, tetapi di sini itu lebih kecil lagi yang di kotoran yang disaringnya sebesar lebih dari 4 mikro. Selanjutnya dari multimedia filter masuk ke activated carbon filter. Nah, di activated carbon filter ini sesuai namanya menggunakan karbon aktif yang bertujuan untuk mereduksi atau menghilangkan klorin yang telah diinjeksi pada sebelumnya, karena klorin yang berlebihan tidak boleh sampai masuk ke reverse osmosis atau membran pada reverse osmosis. Setelah air bersih melewati penyaringan sebelumnya, baru air akan dipompa ke reverse osmosis system atau disaring menggunakan membran. Nah, apa itu RO? RO ini jadi penyaringan reverse osmosis ini adalah penyaringan menggunakan membran semi permeable. Prinsip kerjanya itu dari air atau fluida berkonsentrasi atau bertekanan tinggi menuju ke fluida berkonsentrasi rendah atau bertekanan rendah. Nah, karena dibutuhkan tekanan yang tinggi atau high pressure sebelum masuk ke reverse osmosis, di sistem ini menggunakan turbo booster pump untuk menaikkan tekanannya. Si bus turbo booster ini memanfaatkan hasil dari permet yang dihasilkan dari reverse osmosis ini. Apa itu permet akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, hasil keluaran dari reverse osmosis ini akan ditampung di freshwater tank. Nah, di freshwater tank ini air nanti akan digunakan untuk dijadikan air produk atau demand water atau disimpan di raw water tank. Nah, air yang disimpan di raw water tank ini yang nantinya akan digunakan untuk firefighting atau pemadam kebakaran di PLTU
untuk toilet dan sebagainya. Sementara yang akan dijadikan air produk akan difilter lagi, disaring lagi di secondary reverse osmosis. Karena saat di primary reverse osmosis conductivity-nya masih besar. Di sini di secondary reverse osmosis ini akan disaring lagi agar conductivity-nya lebih rendah dan kadar garamnya semakin hilang atau lebih hilangkan. Nah, dari SRO ini akan ditampung di middle water tank. Middle water tank ini karena conductivity yang dibutuhkan untuk parameter conductivity yang ditetapkan oleh perusahaan ini adalah 0,2 mikro s per sentimeter, sementara hasil keluaran dari SRO ini masih 10. Jadi dari middle water tank ini akan dipompa menuju mixed bed. Di mixed bed ini conductivity akan diturunkan sebesar 0,2 dengan menggunakan resin anion dengan mengikat ion positif dan ion negatif. Nah, hasil produk atau demin water yang sudah sesuai parameternya akan ditampung di demin water tank yang selanjutnya akan digunakan untuk unit yang ada di air di PLTU ini yang telah dijadikan air produk atau air demin. Ada beberapanya itu ada tiga, yaitu pertama ada boiler water, yang kedua ada condensate water, dan yang ketiga ada feed water. Yang pertama itu ada boiler water. Nah, di data yang ditampilkan di sini yaitu pada tahun 2020 itu typo, bulan Januari pada tanggal 26, 27, dan 28 Januari. Nah, parameter yang digunakan di PLTU ini ada 4 parameter. Yang pertama ada silika, pH, conductivity, dan klorid. Silika dibatasi pada 300 ppb, pH dibatasi pada 9 atau 10 pH karena pH yang asam akan pH yang asam atau 1 sampai 7 pH akan mempercepat laju korosi, sementara yang pH terlalu basah akan menyebabkan baja atau equipment di unit akan cepat rapuh. Jadi dibatasi pada pH basah standar 9 sampai 10. Selanjutnya ada conductivity dibatasi pada kurang dari 20 mikro s per meter. Klorid dibatasi pada 0,5 ppm. Nah, di sini itu data sesuai yang di lapangan, sumber kontrol room water treatment plant, silikanya sudah jauh sesuai dengan parameter yaitu 62, 33, dan 30. pH pun sudah sesuai dengan parameter conductivity dan sementara pada klorid dibuat 0 karena apabila klorid hilang akan lebih bagus pada unit. Tetapi apabila pada silika pH, conductivity, dan klorid melebihi parameter atau batasan, jika silika dibiarkan melebihi batasan yang ada dapat menyebabkan pengerakan atau scaling pada boiler. Sementara untuk cara penanganannya apabila silika melebihi batas yaitu dengan melebihi batas sesuai parameter yaitu 300 ppb, cara mengatasinya itu yaitu dengan membuka valve continue blow down atau CBD yang akan menyebabkan uap basah yang berada di steam drum terbuang sehingga kandungan silika pada airnya akan berkurang. Sementara pH, apabila pH tidak dinaikkan sesuai dengan batasan yang ada akan menyebabkan korosi pada boiler. Seperti tadi, maksudnya pH yang terlalu rendah atau asam akan menyebabkan cepatnya laju korosi pada boiler. Cara penanganannya itu dengan menaikkan nilai pH, yaitu dengan menginjeksikan senyawa kimia fosfat pada boiler sewaktu-waktu. Nah, sementara apabila conductivity lebih dari sesuai batasan, cara penanganannya sama, yaitu membuka valve continue blowdown CBD serta menyebabkan uap basah yang pada stream dibuang. Jika kelebihan
saat penginjeksian dengan bahan kimia dapat diturunkan secara perlahan. Sementara kesimpulan yang dapat saya ambil setelah penjelasan tadi, yang pertama itu dibutuhkan perawatan yang rutin pada membran, serta pada saat penginjeksian bahan kimia harus fokus dan sesuai dosis yang dibutuhkan agar sesuai dengan parameter air masukan membran RO. Karena ada beberapa kasus penginjeksian bahan kimia itu terlalu banyak dosisnya, sehingga salah satu contohnya penginjeksian kimia yang menyebabkan pH menjadi terlalu basa yang akan berdampak pada equipmentnya. Selanjutnya ada air product atau diamine water. Harus diperiksa kandungan konduktivitinya, silika, pH, dan lainnya dengan mengambil sampel. Dikarenakan air diamine ini yang nantinya akan digunakan semua unit. Air diamine ini harus benar-benar diperiksa secara rutin karena nanti air diamine ini yang akan digunakan semua unit. Kalau apabila air produk ini tidak sesuai dengan parameter atau operator tidak memeriksanya, ini akan menyebabkan semua unit terkena dampaknya, entah itu boiler, pipa elbow, atau turbin dan lainnya, yang akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi yang tadi kesimpulan itu adalah materi terakhir. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, masih banyak kekurangannya, kurang ilmu atau dan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.